Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tridharma, Ibu Budi Dewan SD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Tingkat SMP Sosial Bakti Bangsa, Ibu Siti Sahara SPD. Dan yang saya hormati semuanya teman-teman rekan sejawat sekalian yang sudah berkenan hadir dalam memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang mungkin seharusnya hari ini banyak yang kegiatan di luar, tapi meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif diseminasi ini dilakukan adalah untuk apa? Bertujuan untuk dapat mengembangkan budaya positif kita di sekolah. Jadi saya sebagai ICBP ada bertugas untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sudah jelas ya, budaya. Kalau budaya itu adalah menciptakan kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan yang akan kita terapkan di sekolah dalam bentuk positif. Nah, jadi di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang berbentuk positif. Banyak hal yang akan kita pelajari hari ini tentang budaya positif ini. Nah, budaya positif ini kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat peserta didik menjadi berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi tujuan kita membuat adanya budaya positif di sekolah itu untuk membuat siswa-siswa kita ini lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui budaya positif. Adanya perubahan paradigma di sini dikatakan untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi adanya perubahan paradigma yang harus kita terapkan, bahwa kita di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu seperti apa? Yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Pada dasarnya kan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah menciptakan peserta didik yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itulah dia, mencipta dengan merdeka. Anak-anak dibiarkan merdeka. Merdeka dalam arti bukan berarti anak-anak itu sesuka hati dia mau ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Tetapi kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak kita dan mengembangkannya. Bukan merdeka itu bukan berkata, oh ya mau A, B, C, tidak seperti itu. Oke, di sini coba kita sama-sama memahami Bapak Ibu. Mari kita telaah sama-sama ke diri sendiri ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kita adalah A ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi kita menyimpan sesuatu.
Jawab dulu dong, jawab pertanyaan nomor 1. Ya. Alasannya ya karena apa yang kita jaga itu ya memang berarti untuk kita. Maksudnya kan nggak semua orang itu bisa berhak kan untuk memaksa tuh supaya kita memberikan apa yang berharga. Yang kita pegang itu kan berarti berharga. Jadi ya cukup kita yang tahu, kita yang paham, dan kita tidak akan pernah memberikan itu kepada siapapun melalui cara apapun yang dia lakukan. Itu sih pemahaman saya. Oke, berikut untuk Memita. Menurut Memita, kata Memita tadi, Memita tidak akan membuka ya katanya. Nah, tidak akan membuka dengan alasan karena itu berharga bagi beliau sebagai si A ya kan. Apapun yang dilakukan dia berusaha menjaga itu karena itu sangat berharga bagi beliau. Yang kedua katanya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Apa dia tetap mempertahankan itu atau dia udah ini? Udah, kok mau? Udah ini? Padahal dia selalu mengatakan dari kita. Bagaimana? Kira-kira apakah kita tetap bertahan mengepalkannya? Apa tidak buka? Ayo, saya mau Ibu dulu deh yang jawab. Oke, kalau saya tetap bertahan. Prinsip saya, apa yang punya saya tetap punya saya. Saya yang punya kontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Terima kasih. Kata Membudi punya kontrol diri sendiri. Apa yang punya saya itu akan menjadi milik saya, tidak akan menjadi berhak untuk orang lain. Oke, jawabannya udah hampir masuk. Dan terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jawaban ini lagi tanya. Kira-kira dari kegiatan tadi itu kita mempertahankan apa yang kita barang yang kita punya. Kira-kira itu sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol diri? Siapa? Tujuan pendidikan kita nggak bisa maksa. Jadi sama seperti halnya kalau kita punya harta tadi, harta itu punya aku. Kalau aku nggak masih kau mau apa kan gitu. Gitu juga ke anak-anak. Kau harus tahu. Mungkin kita sering mempraktekkan ya kan. Anak-anak ini suruh kalau malah membantu, malah anaknya makin membangkang. Nah itu dia kuncinya. Kenapa? Karena dia masuk apa ini? Oh, pula yang mengatur. Ada yang tipe seperti itu. Ada yang tipe macam-macam anak-anak kita ini kan. Kalau yang seperti itu dia apa sih? Gitu kan? Enggak aku banget. Nah, maka itu perlulah kita perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi. Kalau ilusi berarti sebenarnya selama ini mungkin kita pikirkan itulah yang benar. Padahal tidak. Gitu. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir kita layak mengontrol murid. Ya, kita mau murid kayak B, C. Pokoknya kau harus ini, harus ini, harus ini. Kau harus mampu belajar pelajaranku, matematika, IPA, IPS, agama, apapun lah. Kau harus mampu terima apa yang aku kasih. Pikiran guru selama ini kita lah yang mengontrol murid. Tidak. Ya, itu ada pada diri murid sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering mungkin membuat kritik atau membuat siswa merasa bersalah dengan cara dimarah-marahi, ya kan? Dia jadi dipola lagi pikiran dia bahwa aku sangat besar ini gitu. Dapat menguatkan karakter. Sebenarnya Pak itu dapat menjatuhkan karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Selama ini kita berpikir, oh aku gurunya, aku yang berhak
adalah pemikiran yang salah dalam penerapan kita saat sering mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon. Kalau stimulus respon berarti kan ketika kita memancing sesuatu, maka akan tertimbullah respon baik atau respon buruk dari si anak ya. Jadi ketika ada stimulus ada respon. Nah, kita harus mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon pemikiran kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa memaksa orang lain harus berpandangan sama kita. Sama hal kayak tadi. Membudi berpendapat seperti itu. Kita nggak bisa memaksa Masta untuk ikut pendapat Membudi, ya kan? Gitu juga sebaliknya, Membudi nggak bisa memaksa Masta untuk ikut apa yang Membudi mau. Kita juga gitu kan? Nggak bisa kita memaksa bahwasanya kau harus ikut ya seperti apa yang kita harapkan. Karena itu adalah mimpi kita ya, karena harapan kita belum tentu itu keinginan anak. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu dari diri kita. Kita harus legowo bahwasanya nggak semua apa yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita yang terjadi sesuai apa yang kita inginkan ya. Banyak hal mungkin sebab-sebab tertentu yang membuat tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kita aja pun dalam berteman juga berbeda-beda ya pandangan-pandangan kita terhadap sesuatu. Nah, kedua, pribadi buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam budaya positif ini lebih mengutamakan segala sesuatu itu pasti ada sebab, gitu ya. Segala sesuatu anak dia melakukan kejahatan mungkin ada sebabnya. Anak melakukan sesuatu kebaikan pasti ada sebabnya. Nah, jadi semua itu ada sebab. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita sering orang lain bisa mengontrol saya. Padahal faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sering melakukan pemaksaan untuk anak melakukan sesuatu yang padahal akhirnya menjadi gagal apa yang paksaan kita itu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita perlu berkolaborasi karena anak itu berbeda-beda. Kita memperlakukan anak yang satu dengan anak yang lain tidak bisa disamakan. Nah, model berpikir menang atau kalah. Menang dapat hadiah, kalah tidak dapat apa-apa. Itu perlu menjadi koreksi kita. Model berpikir menang-menang, kita harus menang dan menang. Selanjutnya, apa makna disiplin? Apa itu disiplin Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu disiplin apa? Mentaati segala aturan. Oke, mentaati segala aturan. Siapa lagi? Oh, sama satu pemikiran semua? Mentaati peraturan? Ada yang lain? Mentaati peraturan ya. Sepakat kita jawaban itu disiplin artinya mentaati peraturan? Atau ada yang lain? Aturan yang harus dilaksanakan. Berarti intinya itu aturan ya. Aturan tertentu yang harus kita lakukan, gitu ya. Oke. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini
lebih kepada pokoknya harus patuh kayak lebih ke situ dia. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seringkali jadi untuk makna disiplin aja kita udah banyak ya, kalau masuk ke Indonesia itu dia lebih ke kepatuhan apa segala macam, padahal makna dasarnya itu ada artinya belajar. Kalau belajar itu pasti tentu ada kesalahan, ya kan? Jadi di situ kita semua menemukannya. Ada kesalahan, kemudian diperbaiki, ada salah lagi, perbaiki, ada salah lagi, perbaiki, seperti itu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya itu disiplin itu bukan kok harus begini, tapi dia yang mendisiplinkan diri dia sendiri. Nah, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin yang dimaksud adalah kita memerintahkan diri kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu, kita mau apa yang mau kita lakukan, itu kan karena diri kita yang mengizinkan melakukan itu kan. Kalau kita nggak mengizinkan, nggak akan. Kayak yang bunyi tadi, aku nggak mau kasih. Ini prinsipku. Disiplin dia bahwa ini memang punya, tidak boleh orang lain, ya kan? Memerintah diri sendiri. Gitu juga memang sekarang kok ini pembagiannya ini harus ke orang lain, gitu kan? Jadi ini dia kembali ke orang kita, ke diri kita masing-masing, bahwasanya kita yang mendisiplinkan diri sendiri, bukan orang lain, bukan guru. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa itu, Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, royong dan kreatif. Jadi ini yang harus kita hargai, yang harus nilai-nilai positif yang harus kita terapkan dibudayakan di sekolah. Nah, selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori orang melakukan sesuatu. Ada 3 sebab seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama itu orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut dibilang orang tua. Jadi yang dilakukan itu dari motivasi eksternal, dari luar diri. Aku kerjain. Kenapa? Iya nanti dihukum, hukumannya berat. Dia melakukan sesuatu karena hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ada model kedua. Kalau aku melakukan ini, aku dapat apa? Sama halnya seperti juara kelas, ya kan? Kita ngasih hadiah. Kita hadiah kepada anak-anak didik ketika mereka menjuarai. Nah, inilah alasan. Itu kenapa? Itu juga sama ya, dari motivasi eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui kenapa hadiah itu ditiadakan lagi, tidak boleh adanya ranking, karena disinilah tidak boleh adanya ranking itu, karena itu akan membentuk pola anak untuk mendapatkan sesuatu. Aku harus dapat sesuatu gitu. Jadi dia itu bukan karena diri dia sendiri, ya. Jadi bukan karena dari diri dia sendiri untuk dia, aku mau pintar apa? Oh ya nanti dapat hadiah. Aku
Aku pintar biar apa? Biar bisa jalan-jalan. Aku juara biar apa? Biar sesuatu lagi. Segala sesuatu. Ketika dikasih hukuman melakukan sesuatu karena takut, ya kan? Yang satu melakukan sesuatu karena dapat imbalan. Itu dua-dua dari motivasi eksternal dari lingkungan. Seharusnya kita sebagai guru memunculkan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu munculkan dari internalnya, motivasi internalnya. Itu tujuan disiplin positif. Jadi kita inti dari disiplin positif ini menciptakan anak-anak itu memunculkan rasa belajar itu dari diri kita, dari anak itu sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena hadiah, ya. Jadi kita ini PR kita sebagai guru bagaimana membuat menarik si anak tadi biar dia muncul motivasi internal dari dalam diri. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Contohnya di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Tadi Ibu Ani punya siswa, ya kan, namanya Agus. Si Agus punya, dia suka minta. Kayaknya kita sering ini ya kan, kita temuin di anak-anak kita. Minta bekal temannya dengan paksa. Maka orang nggak kasih, dia minta. Nah, jika Anda menghadapi situasi Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar dari Agus Bapak ini? Kalau kita lihat dari tadi ini adanya cinta dan kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Kira-kira Agus tadi kebutuhan dasarnya apa? Cinta kasih. Kenapa bumi kok cinta kasih? Katanya Budi, kurangnya kasih sayang dari orang tua ini naik kira-kira? Dia suka kali makan nih, makan kawannya. Ada yang lain? Nah, di sini jawabannya dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, kita nggak boleh langsung menghukum. Kita tanya dulu, jangan langsung marah-marah. Nanyanya itu bukan masa marah-marah. Ini hal ini juga berkaitan dengan bimbingan konseling. Tidak ada marah-marah di dalamnya. Nah, di sini dikatakan Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kenapa? Karena dia lapar kan. Kalau bertahan hidup dia lebih ke situ. Dalam lapar kita membutuhkan tempat tinggal seperti itu. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kemudian adalah cinta dan kasih sayang. Capek sama kawan. Nah, jadi kebutuhan dia adalah dia kurang kasih sayang, ya kan? Kebutuhan untuk diterima sama kawannya. Padahal kawannya nggak terima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah
suka mencuri makanan teman, meminta dengan paksa, udah kita stempel dia di mana-mana. Padahal banyak hal di balik itu semua ada maksud dan tujuannya, ada sebab-sebabnya yang dilakukan si Agus tadi. Jadi mulai sekarang bisa diganti pola pikirnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya agak banyak materi kita hari ini. Ini masih materi ketiga. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Semakin ke bawah ini semakin baik. Kalau semakin lama kita ke bawah, ini adalah semakin bisa kita menguasai kelas. Penghukum itu bagaimana? Seperti tadi, ketika anak mendapat video di kelas langsung selanjutnya sebagai pemantau. Kalau ada pemantau ini tengok-tengok aja ya. Tengok-tengok. Tahu di mana? Bekerja ini? Oh, ya. Ya kan? Mantau ya kan? Kalau yang paling baik itu posisi kontrol adalah menjadi manajer. Manajer itu kok manajer kayak mana biasanya sih? Banyak hal deh ya. Apakah kamu hanya memerintah? Enggak. Hah? Ngawal? Merawat. Merawat. Oh, merawat benar. Ada kata Miss Lili merawat. Jadi manajer ini posisinya bukan hanya melakukan sesuatu ini kita itu bukan. Ya kan? Apa maksud melakukan itu? Kenapa? Apa yang dilakukan? Semua itu terstruktur. Nah, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, menghadapi penunjuk, tahu ya, tahu yang paling bodoh, tahu yang jahat, tahu yang tahu minggir-minggir ya kan? Itu menghindari penghukum. Atau guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Kamu akan melakukan ini, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, biarkan aja, nanti juga marah-marah. Membuat rasa bersalah bersama seharusnya, atau ibu di sini kok ada perilaku ibu merasa bersalah, kalau menjadi teman itu ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi kayak teman. Memantau itu apa peraturannya? Menghitung dan mengukur, menyesuaikan diri tidak diawasi. Terakhir ya sebagai manajer. Nah, inilah identitas. Kalau kita masih dalam fase menghukum dan membuat merasa bersalah, maka akan kita dapati identitas gagal. Identitas gagal ini kita tidak menemukan jati diri sekarang. Kemudian, kalau kita membuat jadi teman dan memantau, identitas berhasil atau sukses ini mengharapkan imbalan. Jadi mengharapkan imbalan apa ketergantungan pada orang lain, membuat anak seperti itu. Terakhir, identitas kalau kita menjadi manajer, anak akan menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kita mengajukan pertanyaan, kita mengkaji lebih dalam, apa yang kita yakini bersama. Jadi keyakinan itu bukan hanya dari pihak kita. Kita ngajar, kita rasa kali ngajar, kamu nggak dengar, bisa jadi salah kita, pengajaran kita yang salah, ya kan? Belum tentu muridnya yang akan bisa jadi. Jadi koreksi juga ke kita, bahwasanya nggak selamanya itu yang salah siswa, tapi itu kan, aku yang ngajarin salah ini. Sampai anak juga yang memperhatikan semua. Kalau 1, 2 mungkin ya kan ada sesuatu di anak itu, tapi kalau semuanya berarti kan kita bisa. Nah di sini ada juga pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kan? Saya mengatakan itu ini contoh ya, contoh dari pembuat rasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu menjadi teman. Apa
Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi anak yang bermasalah kita tanya lagi kira-kira buktinya itu kayak mana pemenuhinya, penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi biar dia yang berpikir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kayak di buku ya. Maka kamu begini. Nah, selanjutnya untuk budaya positif ini untuk menjadi menciptakan budaya positif ini yang paling kecil naik ke atas ya. Itu nggak dengar peraturan kelas, sering ya kita dengar ya peraturan kelas. Ada dari teman-teman di sini yang mempraktekkan peraturan kelas di kelas? Di Stasia mempraktekkan. Itu kayak gimana sistem di Stasia? Saya boleh tahu? Oke, sebelumnya peraturan kelas di kelas saya ya, di kelas 4 sebelum anak-anak masuk ke awal pembelajaran itu kami membuat peraturan kelas apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, tapi dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Bagaimana ya kalau misalnya hari ini wajib pakai baju ini, itu ada peraturannya. Kalau nggak pakai, maka hukumannya juga ada. Jadi anak-anak itu bisa disiplin karena ada peraturannya yang sudah dibuat bersama-sama. Terima kasih, Miss Tasya. Tepuk tangan dulu untuk Miss Tasya. Nah, kata Miss Tasya sudah menerapkan. Katanya dia sudah buat di kelasnya berupa peraturan kelas. Peraturan kelasnya dibuat ini di mana? Di awal pertemuan? Ya, di awal pertemuan pertama kali masuk. Jadi karena kebetulan Miss Tasya ada dua di kelas saya dari sendiri. Jadi pertama kali masuk Miss Tasya membuat peraturan di mana? Tapi tadi melalui kesepakatan bersama kata Miss Tasya. Ya, kita tengok ya. Di atas peraturan kelas ada keyakinan kelas. Kira-kira sama nggak ya peraturan kelas keyakinan kelas? Ada yang bisa kasih jawaban? Sama nggak peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan, kok biasanya kok peraturan begini? Keyakinan itu bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Betul. Ya misalnya, ada di jawabannya misalnya. Terima kasih Miss Yudi. Jadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu bedanya kalau persepsi saya, peraturan kelas itu lebih mengarah peraturannya sudah diatur gitu, tanpa kesepakatan bersama. Contoh kalau udah dulu untuk peraturan ini, udah siswa udah ikut diajar tanpa ada tanya apakah siswa diterima atau tidak. Nah kalau keyakinan kelas ini mungkin terbentuk suatu namanya peraturan, tapi sesuai dengan kesepakatan sama ini tadi antara guru dan siswa dan diberikan juga kebebasan kepada siswa tadi. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa diberi tepuk tangan untuk Sari. Ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Oh iya saya setuju. Ada begitu nambahin. Kalau kata Miss Sari tadi peraturan kelas ada peraturannya itu sebenarnya. Oh, peraturannya sudah memang ada dan harus dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas sesuai, iya, siswanya diberikan kebebasan. Iya, untuk hal ini benar yang dikatakan Miss Sari, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Bedanya ada di guru. Memang dia buat peraturan di kelas, tapi masuk selama 1 tahun depan saya akan mengajar di kelas kalian. Saya mau kalian mengerjakan ini. Kalian tidak boleh kenapa, kalian begini, kalian harus begini. Itu namanya peraturan kelas. Yang buat itu apa? Siapa? Gurunya sendiri tanpa bertanya pada siswanya. Setuju nggak dia?
bahasanya yang berbeda. Gitu ya. Keyakinan kelas saya itu harus supaya masuk itu kita ini menurut kalian bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi dibentuk keyakinan kelas itu dibentuk bersama-sama. Gak bisa guru itu menentukan mau kayak gini. Anak-anak tuh kayak mana gitu sistemnya. Tapi kita bungkus kalimatnya dengan kalimat yang bagus dan kalimat positif. Ya, kalimat bagus dan kalimat positif. Jangan datang terlambat. Ini negatif ya. Jangan datang terlambat. Kira-kira kalimat positifnya apa? Iya, datang tepat waktu. Ya. Atau apa lagi? Karena siapa bisa kasih contoh ada perubahan gitu. Tidak, jadi kita usahakan kalau membuat keyakinan itu nggak boleh pakai kata jangan, tidak, dan itu adalah kalimat negatif. Jadi kita buat kalimat yang lebih positif, yang lebih membangun si anak. Dan itu tadi saya bilang harus berdasarkan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada mau agamanya beda sama kami, nggak boleh sama, nggak boleh. Menurut dosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau orang, harus kayak gini, sama halnya kita disuruh perintah ya kan, pakai helm, gigi, ya kan, nggak pakai helm. Dan jawaban kita adalah peraturan itu untuk dilanggar. Dan jawab juga gitu ya, peraturan untuk dilanggar. Itu kenapa? Karena peraturan itu dari sepihak, tidak dari hanya kepada masyarakat atau apa. Jadi tadi timbulkan di diri kita pakai helm itu untuk apa? Apakah untuk keselamatan? Apa kita hanya takut ditilang polisi? Kalau kita menjawab untuk keselamatan berarti udah tepat. Tapi kalau masih jawaban kita untuk tidak ditilang polisi, di situ ada rasa takut, ya. Itu motivasinya karena takut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti saya bilang tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak kali sampai lupa peraturan keyakinannya apa aja. Sehingga mudah dilihat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya kita hidup terus berjalan. Mungkin kayak kemarin tiba-tiba dari nggak COVID jadi COVID. Itu ada keyakinan kelas mungkin ada dia. Atau dari COVID tiba-tiba udah nggak COVID lagi. Jadi direfleksi terus dari waktu ke waktu biar lebih mantap lagi keyakinan kelas ini. Nah, selanjutnya ada peraturan. Ini contoh peraturan dari keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu membentuk apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu juga keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kesehatan. Kegantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain untuk sabar. Gunakan masker juga untuk kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Ini contoh ya, contoh kecil dari sebuah peraturan yang ada. Itu akan membentuk apa? Nilai-nilai apa yang kita bentuk? Apakah rasa tanggung jawab, menghormati orang lain dan sebagainya. Itu peraturan yang kita keyakinan kelas yang kita bentuk di kelas masing-masing. Tergantung situasi dan kondisinya.
Nah di sini sama ya membuat keyakinan jelas, menciptakan apa ya, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Jadi kalau misalnya kita membuat kesepakatan kelas, lebih baik itu ditulis langsung. Misalnya kesepakatan ini langsung lah. Ada bukti fisiknya di kelas kita. Dia apa? Jika suatu hari nanti dilanggar, suatu hari anak tidak memenuhi syarat itu akan menjadi refleksi kita. Itulah sesuai keyakinan kita. Yang mudah kita sepakati bersama untuk melawan ibu, untuk melawan guru, tapi kita sama-sama. Jadi anak belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dia janjikan, ya, membentuk pola anak-anak bertanggung jawab apa yang sudah dijanjikan. Selanjutnya ada materi selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi semua ini berkaitan karena segitiga restitusi itu berkaitan juga dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk guna segitiga restitusi ini adalah ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, apakah kita peduli dia di kelas tertidur, ataukah dia sering terlambat, ataukah dia tidak mau belajar, sering izin di luar kelas, semua jenis permasalahan siswa sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Kita masih solusi bahwa menggunakan segitiga restitusi ini untuk solusi-solusi pada siswa tadi. Bagaimana tahapannya? Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di situ juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak-anak didik itu kamu langsung, kenapa kamu gini? Kenapa kamu bilang kamu janji kemarin nggak tanya? Dan kita langsung seperti itu. Tapi kita stabilkan si anak ini biar apa? Biar berpikir sendiri, biar dia mencerna sendiri apa yang sudah dilakukannya itu kesalahan apa? Dengan cara setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita tanya dulu. Kita juga, ya kan? Kita juga mungkin dulu pernah belajar, dan mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan itu juga, gitu kan? Nah, jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan itu disebutkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dibentuk pola pikirnya. Setiap orang itu pernah salah. Jadi kalau pernah salah itu harus memperbaiki diri. Dengan cara apa? Yang kedua, validasi tidak ada masalah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ditanya dulu alasannya apa sih? Kenapa anak melakukan hal tersebut? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau yang lainnya? Jadi ditanya kenapa dia melakukan hal itu? Pasti ada sebab-sebab tertentu. Tergantung itu tergantung si anak tadi. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya keyakinan kelas kita buat. Udah kita sepakati, kita meminta pertanggungjawaban si anak melalui ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dia akan menyebutkan begini sesuai keyakinan kelas ini. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Berarti kamu telah dari mana? Yang ini. Jadi menurut kamu seharusnya kayak mana? Harusnya kayak gini kan? Akan menimbul seharusnya. Oh ya, nanti aku sudah melakukan kesalahan. Aku melanggar keyakinan kelas. Oh seharusnya aku pakai ini. Aku harusnya seperti ini. Nah, itulah dia tadi tujuan dari keyakinan kelas. Tadi saya mengatakan kalau misalnya menghukum atau memberi hadiah yang tidak efektif dalam budaya positif. Namun bukan berarti kita membiarkan siswa kita melakukan kesalahan
Jadi dia itu harus bagaimana? Seperti itu. Ya, sudah saya. Menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh tanya. Tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya dalam masalah ini. Kita cari ya sama-sama yang benar. Kamu berhak merasa begitu. Ini tergantung konteksnya ya. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin anak ini dicontek temannya, dia mempertahankan apa yang tugas dia dengan cara apa? Bisa saja memukul atau apa yang dilakukan sama lawannya ya, sehingga menjadi melakukan kesalahan dengan tertentu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu nggak melakukannya. Gitu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Nah, ini memvalidasi tindakan yang salah itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang saya bilang tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga. Tanya lagi ke arah itu. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditanya lagi kepada siswa tadi. Bentar ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah contoh, ada dua contoh. Atas saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan siswa saya. Di sini kami melakukan adegan untuk pembentukan segitiga restitusi. Dan kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Jangan kita close media. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Aldila adalah siswa kelas 9A. Suatu ketika, teman sebangkunya Bagas mencontek tugasnya, lalu dia marah-marah dan memukul temannya tersebut. Contoh penerapan segitiga restitusi selanjutnya, kasus 2. Suatu hari saat mengajar, saya dipanggil untuk mengikuti rapat dadakan. Saya menyuruh kelas 9B untuk melanjutkan diskusi kelompok dan memberikan tugas kepada ketua kelas untuk mengkoordinir kelas. Setelah saya
Selesai kembali ke kelas, ketua kelas melapor ke saya bahwa hasil tidur saat diskusi kelompok berlangsung. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, jadi sedikit contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ada dua orang siswa saya dengan contohnya masing-masing. Yang pertama, siswa tersebut saudara tidak salah, namun dia pada saat itu dia dicoba temannya, lalu dia mempertahankan apa yang dia miliki dengan cara apa? Dia memukul temannya tadi. Jadi karena dia seharusnya tidak bersalah, dia menjadi bersalah kalau berat memukul tadi. Makanya saya lakukan segitiga restitusi itu dengan tanya pertama kali kepada Siana, menstabilkan identitas. Tanya dulu anak tadi dulu, apa betul? Dia kenapa? Apa yang terjadi? Tanya dulu sebenarnya, apa yang terjadi kamu barusan terjadi? Kenapa ini? Udah terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ditanya lagi kan? Ditanya lagi kalau sudah terjadi, kenapa bisa terjadi? Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu melakukan hal itu? Itu dia mempunyai sebab. Kemudian setelah itu kita tanyakan lagi dia tadi kan, tadi memvalidasi tindakan yang salah. Setiap orang pernah salah. Jadi saya mengatakan bahwa mungkin kalau Miss dicontek juga dengan teman Miss mungkin juga akan marah. Jadi setiap orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan dari yang kita lakukan. Selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi saya tanyakan keyakinan mana yang sudah kira-kira yang sudah kamu lakukan. Menghormati dan menghargai teman Miss. Ya, kalau menghormati. Jadi ada banyak. Maka ini pentingnya kita membuat keyakinan jelas. Biar apa? Biar kalau jika di akhir ada perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa kita, maka kita punya keyakinan jelas. Jadi hukumannya sesuai apa? Keyakinan jelas tadi, bukan hukuman sesuai apa yang guru inginkan. Seperti saya jelaskan tadi bahwa hukuman tidak akan
positif, hadiah juga tidak akan membuat budaya positif kepada anak. Tapi kita tadi ya, bukan berarti kita membiarkan anak kita itu melakukan kesalahan. Tapi kita gunakanlah segitiga restitusi ini untuk penerapan perlakuan peserta didik yang dibuat. Namanya kalau misalnya pasti adalah satu dua orang yang melanggar dari keyakinan kelas itu. Kita tengok dari keyakinan kelas tadi. Jadi kalau apa konsekuensinya? Jadi diharapkan kalau membuat keyakinan kelas kita tahu. Jadi apa ya konsekuensinya? Kalau dia melakukan ini, dia harus kayak mana? Jadi sesuai kesepakatan. Jadi dia melakukan yang mau nggak mau itu kan kesepakatan dari awal bukan guru yang harus kayak gini, harus begini. Gitu. Jadi itu memang hak dari kesepakatan bersama dan jadi siswa tadi pun terbentuk kesadaran dari diri dia bahwa kesalahan itu ya kesalahan dia. Jadi dia harus melakukan hukuman juga hukuman yang berdasarkan atas keyakinan kelas, berdasarkan janji dia juga. Jadi ingat pentingnya membuat keyakinan kelas tadi. Oke? Mungkin sedikit materi saya bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Setiap harinya kita harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Jadi harus terus semangat, jangan ada yang lemas-lemas. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Nirwana. Kenapa dia tidak hadir, Nak? Sakit. Udah berapa hari? 3 hari. Sudah 3 hari. Nah, karena udah 3 hari, nanti bilang ya sama wali kelasnya untuk menjenguk Nirwana. Nah, kok sampai 3 hari sudah tidak hadir ya? Nanti bilang sama wali kelasnya ya, Nak? Ya. Oke. Hari ini kita mau seru-seruan. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau membuat dulu kesepakatan kelas. Pernah dengar kesepakatan kelas itu? Belum pernah ya? Kalau peraturan kelas pernah dengar nggak? Nah, apa sih peraturan kelas itu? Siapa yang tahu? Peraturan kelas apa artinya? Apa? Iya benar, peraturan yang harus kita laksanakan. Itu namanya peraturan. Tapi peraturan yang harus kita laksanakan. Dan bahasanya peraturan, biasanya kan yang buat tuh guru doang ya kan? Guru, kalian tinggal ngikutin aja ya kan? Apa yang mau gurunya, kalian ikuti. Gurunya mau ini, kalian mengikuti. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau membentuk kesepakatan kelas. Nah, di sini saya sudah buat nih pertanyaan. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang kita inginkan? Nah, kesepakatan kelas itu adalah bentuk. Kita mau dalam kelas itu mau bentuk seperti apa? Mau keyakinan seperti apa yang mau kita bentuk? Tergantung, ya terserah kita. Kita bebas menentukan apa yang mau kita buat di kelas kita. Tentunya hal yang positif, bersifat hal yang positif. Namanya kita di sekolah sedang belajar, maka juga kita harus membuat kesepakatan kelas yang positif. Contohnya, tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat itu ada kata tidaknya, ya. Tidak itu bukan kalimat yang positif, kalimat negatif. Jadi kalau lebih tepatnya bahasanya apa itu? Tidak ada tidaknya. Apa? Iya, datang tepat waktu. Nah, yang mau kita buat seperti itu. Kesepakatan kelas, kalian tanya dalam hati, cuma kalian mulai berpikir, apa sih yang aku inginkan sama teman-temanku dan aku sendiri di kelas? Nah, ya kan? Kalian mau kayak mana nih? Saya minta satu saja setiap dari kita untuk menuangkan keinginannya. Mau kelas kita itu mau seperti apa? Satu saja setiap orang. Saya akan membagikan kertas ini. Kertas ini kalian boleh menuliskan apa yang kalian mau.
setiap seluruh peserta. Tadi kita sudah menyelesaikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sesuai keinginan kita masing-masing dan sudah menempelkannya. Nah, sekarang kita mau mereview, mungkin ada teman-teman kita yang buatnya sama, isinya sama. Jadi mau kita cek dulu satu persatu mengenai kesepakatan kelas ini dan akan kita buat menjadi kalimat yang positif. Mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak pas. Nah, selanjutnya saya minta tolong satu orang menuliskan kembali 9 poin ini yang rapi di kertas ini dan akan kita pindahkan di sini sebagai suatu keyakinan kelas kita. Siapa yang bersedia? Baik, di sini kita sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 9B ini dan saya di sini sebagai gurunya akan ikut tanda tangan. Tanda ini adalah kesepakatan kita bersama dan harus dilaksanakan. Sepakat? Sepakat. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kesepakatan dan keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan dalam pembelajaran kita nanti selama setahun ke depan. Sepakat? Sepakat. Oke, mantap. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aluna Putri dari kelas 9B. Dari hasil kesepakatan kita kelas bersama tadi, saya sendiri meyakini bahwa kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan. Karena itu sesuai kesepakatan kita bersama. Terima kasih, yang ada itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Marcela Beristempo dari kelas 9D. Saya meyakini ini sangat senang karena diyakinkan oleh satu kelas.